Ya ampun Mbah, pekik seorang wanita berumur 38 tahun. Dia terkejut dengan mulut yang terbuka lebar. Seorang pria parubaya setengah tergopoh-gopoh menghampiri Siti yang adalah istrinya. Ada apa toh, Mak? Itu Pak, duriannya banyak yang busuk. Coba lihat, tunjuk istrinya. Kedua pasangan suami istri itu pun tampak terkejut dan setengah tidak percaya melihat fenomena yang terjadi pada semua buah durian mereka. Baru dipanen 2 hari yang lalu, rasanya tidak mungkin bisa secepat itu membusuk. Pelanggan banyak yang mengeluh, Bah. Durian yang mereka beli busuk semua. Enggak 1 atau 2 pelanggan saja. Kemarin ada 5 pelanggan yang datang ke sini sekaligus. Siti menghela napas pelan. Dia memeriksa buah berkulit tajam itu satu persatu. Laki-laki 40 tahun itu bernama Tatang Jayadi, juragan durian di desanya. Dia memiliki berhektar-hektar kebun durian. Buah durian yang dijualnya tidak hanya di lingkup desanya saja, tetapi sampai juga keluar kota. Namun entah akhir-akhir ini, buah durian miliknya sering busuk atau dimakan oleh hewan. Pasokan buah pun menjadi sedikit dan pemasukan pun mulai menyusut. Apa mungkin lagi musim gak bagus buahnya ya, Mak? Tatang mendaratkan bokongnya ke kursi panjang sambil menatap nanar ke arah buah yang akan siap dijual. Kayaknya tidak deh, Bah. Cuma buah kita saja yang begini. Tatang mulai tidak bersemangat. Setelah dipikir-pikir, hanya buah duriannya saja yang mengalami kebusukan. Banyak yang protes, dan lebih parahnya lagi, pembeli yang memborong mengembalikan semua durian yang sudah dibeli darinya. Abah sakit? Tanya sang istri dengan wajah yang cemas. Enggak, Mak. Cuma syok aja. Tubuh Tatang mendadak lemas dan dia pun merasakan kepalanya ikut nyeri. Selain buah duriannya pada busuk, Tatang juga merasakan kesehatannya mulai menurun. Padahal sebelumnya dia segar bugar. Lelaki bertubuh sedang dan berpostur tinggi itu memiliki kegiatan rutinitas di sebuah pengajian. Sibuk berbaur dengan masyarakat, lingkup pertemanannya juga sangat luas, sehingga dia dikenal di berbagai kalangan. Biar Lana saja, Bah, yang buka lapak, usul pemuda berusia 25 tahun. Dia muncul dari dalam rumah, pakaiannya tampak sudah terlihat rapi. Tapi duriannya pada busuk, Nak, kata Tatang dengan nada lesu. Kan gak semuanya, Bah. Masih bisa kita pilih beberapa, Bah. Daripada gak jadi duit sama sekali. Kan eman-eman. Pemuda berlesung pipi itu tersenyum dengan lebar. Masih ada harapan dari sebagian buah durian yang tidak busuk, yang mungkin masih bisa dijual. Kemudian setelahnya, Lana pun mengemudikan mobil pickup ayahnya menuju ke toko buah milik mereka. Toko buah milik keluarga Tatang tidak jauh dari rumah mereka. Hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk sampai ke tokonya. Lana pun kemudian memarkirkan kendaraan roda 4-nya di samping toko tersebut. Selain ada toko buah milik ayahnya, ada beberapa toko buah orang lain. Dari penjual yang lama maupun dari penjual yang baru jualan di sekitar situ. Pemuda taman itu takjub melihat toko buah milik teman ayahnya yang mendadak ramai pengunjung. Ramai ya, Bang, kata Lana sambil melemparkan senyum. Laki-laki berusia 30 tahun itu hanya mengangguk pelan sambil melayani pembeli. Jelas rame, Lan. Toko buah punya Pak Toha kan memang keren. Ya, mendadak rame aja gitu. Celetuk lelaki 45 tahun yang memakai sarung dipadukan dengan kaos dalam berwarna putih. Punya amalan apa nih, Pak, sampai laris gitu? Sambung Pak Jaka. Pak Jaka bisa aja, ujar Pak Toha dengan wajah datar. Ajarin Lana tuh supaya dagangannya rame terus. Pak Jaka melirik Lana sekilas. Enggak ada amalan apa-apa. Punya Pak Jaka juga rame dari subuh tadi. Toha tersenyum tipis. Dia menatap tak suka ke Rajaka. Pak Jaka mengulum senyum sembari membenahi durian-durian miliknya yang sudah dijejer rapi. Ada juga yang sudah digantung-gantung dengan tali rafia. Aroma dari raja buah itu pun menyengat di hidung. Lana nampak tidak bersemangat, padahal sebelumnya toko milik ayahnya yang ramai pengunjung. Bahkan selain pengunjung, pedagang-pedagang durian juga ikut memborong buah dari durian Pak Tatang.
termasuk Toha dan Pajaka. Mungkin ini yang dinamakan pasang surut ketika berdagang, kadang sepi dan juga kadang ramai. Sudah 7 hari ini, toko buah ayahnya Lana selalu sepi terus. Entah apa penyebabnya, sekalipun bukan durian sebagai buah utama yang dijual, masih ada buah-buah lain di sini. Namun ini sama sekali sepi, tidak ada pengunjung, karena tidak laku buah-buah pun tampak layu dan membusuk. Lana memperhatikan Pajaka. Dia senyum-senyum menyapa pembeli yang mampir di tokonya. Begitu juga dengan toko buah Pak Toha. Apa jangan-jangan ada yang ngusil ya? Lana bergumam sendiri. Mustahil kalau Bang Toha, dia kan pendiam gak suka basa-basi. Pajaka juga tidak mungkin, dia kan baik suka menolong Abah. Lana merasa jenuh dan bosan karena tidak ada yang membeli. Dia pun kemudian memutuskan untuk menutup tokonya. Pulang Lan, tanya Pajaka. Iya nih Pak, sepi banget soalnya. Lana berpapasan dengan Pak Toha. Laki-laki bertubuh kurus itu hanya melirik Lana sekilas dan memalingkan wajahnya dengan masam. Ketika Lana hendak menyalakan mesin mobilnya, dia tidak sengaja melihat Pak Toha seperti sedang membaca sebuah mantra. Hal ini membuatnya makin curiga jika toko buah ayahnya dikerjai oleh orang lain yang tidak suka pada ayahnya. Atau jangan-jangan dialah pelakunya. Sementara itu di tempat yang berbeda, Tatang tergeletak di kamar mandi. Dia memanggil istrinya, tetapi hanya gumaman yang keluar dari mulutnya. Tatang tidak bisa bergerak sama sekali. Dia terlentang sambil berurayan air mata, berharap pada anggota keluarga yang mau menolongnya. Ya Allah, Abah, jerit Siti. Akhirnya setelah tergeletak 20 menit sendirian, Tatang pun ditemukan oleh istrinya. Kok gak panggil aku toh, Bah? Siti mencoba membangunkan tubuh Tatang. Namun tubuh suaminya itu terlalu besar untuknya. Dia pun sangat kewalahan. Abah, apa ada yang luka, Bah? Tanya Bu Siti khawatir. Kok bisa sampai jatuh di kamar mandi toh, Bah? Aku sudah membersihkan kamar mandi loh. Tatang ingin menjawab semua pertanyaan istrinya, tetapi lidahnya terasa keluh, seolah tidak bisa berkata-kata. Lidahnya seperti ada yang mengendalikan, hingga sulit sekali untuk mengucapkan kalimat. Dia juga bingung kenapa sampai terjatuh, padahal dirinya hanya ingin membasuh kaki. Tiba-tiba saja kakinya kala itu seperti ada yang menarik, hingga dia pun terjatuh dan tiduran di lantai kamar mandi. Siti pun bergegas lari ke depan, memanggil orang-orang untuk membantu menggotong suaminya. Secara tidak sengaja, Lana yang baru saja tiba pun, dia langsung lari tergopoh menuju ke arah kamar mandi. Abah, teriak pemuda 25 tahun itu. Bawa ke rumah sakit, Mak. Orang-orang ikut membantu menggotong tubuh Tatang dan memasukkannya ke dalam mobil miliknya. Bu Siti dan Lana pun kemudian membawa lelaki 40 tahun itu menuju ke rumah sakit. Apamu gak mau ngomong, Lan? Bu Siti menangis sambil memangku kepala Pak Tatang. Dia duduk di bangku tengah sambil terus memegangi tangan suaminya. Apa Abah terluka, Mak? Enggak, Nak. Lagi-lagi hanya gumaman yang keluar dari mulut Tatang. Bah, sabar dulu ya, Bah. Kita bawa Abah ke rumah sakit. Tahan dulu, Bah. Bu Siti mengusap wajah suaminya dengan penuh kelembutan. Perjalanan ke rumah sakit membutuhkan waktu sekitar 25 menit. Mereka melewati jalan beraspal yang berlubang. Kiri dan kanan jalanan dipenuhi oleh pohon-pohon kebun durian milik keluarga Tatang. Begitu juga kebun milik orang lain. Singkat cerita, setelah dirawat di rumah sakit, Siti duduk di samping suaminya yang sudah terlelap. Laki-laki 40 tahun itu mengalami perubahan secara drastis. Tubuhnya yang kekal kini malah seperti kulit membalut tulang. Wajahnya pucat dan tidak bergairah hidup. Yang menyedihkan lagi, Tatang tidak bisa berbicara. Dia sementara divonis oleh dokter telah mengalami stroke. Namun itu hanya masih dugaan, sebab ketika pemeriksaan tidak ada tanda-tanda stroke maupun penyakit serius yang diderita oleh Tatang. Bah, kata Bu Siti pelan, perempuan itu merasakan kehilangan sosok suaminya yang ceria. Rumah terasa sepi karena tidak ada obrolan maupun candaan yang biasanya dilontarkan oleh Tatang. Apa ada yang sakit, Bah?
Yang ditanya membuka kelopak matanya. Dia hanya menggeleng pelan sambil menggerakkan bola matanya. Abah kenapa nggak bisa bicara? Abah marah. Apa Abah mogok bicara ya? Soal itu aku minta maaf, Bah. Bu Siti merasa bersalah karena sebelum suaminya ditemukan tergeletak di kamar mandi, mereka sempat berdebat soal buah durian yang mendadak busuk. Tatang mengulas senyum mendengar penjelasan istrinya. Dia sendiri tidak tahu kenapa dirinya tiba-tiba mendadak sakit dan mengalami stroke. Yang namanya musibah, manusia tidak tahu apa rencana Tuhan untuk hambanya. Tatang meyakini jika musibah yang menimpanya ada hikmah di balik semuanya. Dulu ketika dia sehat, dia tidak bisa diam, pergi ke sana kemari, meski kepergiannya merupakan kegiatan yang positif. Kala itu dia berpikir, mungkin ini Tuhan memintanya untuk rehat sebentar. Dan sekarang ketika dia sakit, dia lebih sering berada di rumah menemani istrinya. Singkat waktu, sudah hampir pukul 12 malam. Siti tidak bisa juga memejamkan kedua matanya. Dia merasa terpukul karena merasa kehilangan sosok yang menyemangati hidupnya. Hati siapa yang tidak sakit melihat pasangannya hanya bisa terbaring di tempat tidur. Mak, jualannya gak laku. Hari ini cuma ada 2 pelanggan yang mampir. Kemarin malah tidak ada sama sekali, Mak. Siti kembali teringat dengan ucapan Lana. Selain diuji suaminya, dia juga merasakan perekonomiannya juga ikut diuji. Perempuan yang menggunakan setelan baju tidur berwarna putih itu pun akhirnya terlelap. Namun baru saja tidur setengah jam, dia terbangun karena mendengar suaminya tiba-tiba saja mengeluarkan sebuah kalimat. Sakit, Mak, sakit. Setelah mengucapkan kalimat itu, Tatang kembali bergumam saja. Ucapannya kemudian tidak begitu jelas. Bah, apanya yang sakit, Bah? Tanya Siti semakin cemas. Dia memijat kaki, kepala, dan juga kedua tangan suaminya. Bah, gimana kalau kita ke orang pintar aja ya? Namun respon Tatang, dia menggeleng pelan, menolak saran dari istrinya. Singkat waktu, Siti dan Lana bergantian menjaga Tatang. Hari ini perempuan bertubuh sedang itu mencoba menjaga lapak. Dia ingin membuktikan ucapan Lana apakah benar kalau tokonya itu selalu sepi. Pukul 7 pagi, toko buah pun dibuka. Ia juga membersihkan semua debu-debu yang menempel di buah. Bu Siti juga tak lupa membersihkan halaman toko. Bu Siti melihat toko buah milik Pak Toha dan Pak Jaka. Toko mereka termasuk toko buah baru, tapi ramainya luar biasa. Hatinya sedikit iri karena tidak seberuntung mereka. Nampak juga di seberang jalan beberapa jajaran bangunan toko buah, namun tidak seramai milik toko Pak Jaka dan Pak Toha. Bismillah, semoga ramai pembeli, gumam Bu Siti. Dia pun duduk menghadap dagangannya. Hatinya miris melihat beberapa duriannya mulai busuk. Mau tidak mau dia pun mengumpulkan dan kemudian membuangnya. Mari silahkan dibeli, ujar Siti menyapa seorang wanita. Calon pembeli itu hanya diam saja sambil celingukan. Tutup terus tokonya, ujar wanita bertubuh subur itu dengan pelan. Siti yang tidak sengaja mendengar ucapannya, dia pun mengernyitkan keningnya. Buka kok, Mbak, setiap hari malah, celetuk Siti. Lantas pembeli itu terkejut setengah mati. Apa yang orang lain tidak sama seperti apa yang Siti lihat. Memang Siti melihat tokonya dalam keadaan rapi, bersih dan juga nyaman. Tetapi berbeda bagi pelanggan yang biasa membeli buah. Mereka melihat toko keluarga Tatang tampak menyeramkan seperti tidak digunakan lagi. Banyak tumbuhan liar, daun kering berserakan, dan bangunan toko terlihat kusam. Begitulah pandangan para pembeli yang lewat di hadapan toko milik mereka. Kok tutup terus sih tokonya, Bu? Demi Allah, Mbak, toko buah kami selalu buka. Ayo masuk dulu, silakan dipilih. Pelanggan bertubuh subur itu pun masuk ke dalam toko. Dia pun lantas kemudian bergegas menutup hidungnya. Loh, pada busuk kok dijual sih, Bu? Ketus perempuan berdandan menor itu. Siti pun terkejut, padahal tadi sebelum membuka toko, dia sudah membuang dan mengasingkan buah-buah yang busuk, terutama buah durian. Bu, kalau jualan itu yang jujur, maaf saya nggak jadi beli, tutur wanita tersebut yang kemudian pergi meninggalkan lapak Bu Siti.
Bu Siti pun terdiam, tidak berani mencegah atau menghalangi jalan pelanggannya yang ingin pergi tanpa membeli. Dia masih hanyut dalam kebingungannya. Dia pun hanya nampak berdiri saja melihat pelanggannya itu, kemudian membeli dagangan milik Pak Jaka. Sekilas wanita 38 tahun itu bersihadap dengan Toha. Pak Toha diam saja sambil komat kami seperti dukun. Tiba-tiba Bu Siti teringat dengan ucapan Lana dan beberapa orang yang menaruh curiga kenapa toko buahnya menjadi begitu sepi. Dia segera menenangkan diri di atas kursi plastik sambil memijat pelipisnya yang mendadak kaku. Masa ada yang menutupi toko? Siapa yang gak suka dengan kami ya? Gumam Bu Siti. Toha, dia laki-laki aneh. Kenapa setiap menghadap ke sini, mulutnya selalu komat kami seperti dukun? Ini tidak bisa dibiarkan. Bu Siti pun memutuskan untuk menutup tokonya. Dia sudah putus asa jika sepinya pelanggan bukan disebabkan karena pasang surutnya ekonomi mereka secara alami, tapi bagian dari perbuatan manusia yang tidak suka dengan keberhasilan orang lain. Loh, kok tutup, Bu? Tanya Pak Jaka. Capek Pak Jaka, mau cek keadaan suami dulu, jawab Bu Siti. Pak Jaka mengikuti langkah Bu Siti hingga ke parkiran mobil. Hati-hati Bu, semakin banyak orang bersaing, semakin banyak pula kecurangan yang kita tidak lihat. Pak Jaka mengingatkan Bu Siti. Maksudnya Pak? Ya seperti sekarang Bu, apa Ibu tidak curiga sama seseorang? Saya juga curiga, Bu Siti pasti pahamkan maksud saya. Lelaki berkumis itu pun kemudian meninggalkan Bu Siti yang masih penuh dengan tanda tanya. Pak Jaka setengah berlari karena pelanggannya membeludak. Bu Siti pun penasaran. Dia memalingkan badan dan diam-diam melihat Toha, laki-laki yang dicurigai orang-orang, dan kini dirinya pun ikut-ikut menaruh curiga. Bukan tidak ada sebab, sikap aneh Toha membuat Bu Siti bertanya-tanya. Tuh kan, Bu Siti terbelalak saat Toha berdiri saja menghadap toko buahnya. Bu Siti yakin sekali jika Pak Toha pelaku utamanya yang membuat Tatang lumpuh dan juga toko buahnya menjadi sepi. Perempuan itu pun kemudian bergegas untuk pulang. Dia sudah tidak sabar ingin menceritakan apa yang dia lihat pada suami dan juga anaknya. Dan singkat waktu, setibanya di rumah, jantung Bu Siti berdebar dengan kencang saat melihat halaman rumahnya sudah dipenuhi orang-orang. Berbagai macam pikiran buruk kemudian menyelimutinya, mengingat sang suami sedang tidak sehat. Bu Siti, Lana Bu, seru tetangganya. Bu Siti cepat-cepat masuk ke rumah. Dia terkejut manakala melihat Lana terbaling lemas. Tadi dia teriak-teriak kesetanan, terus pingsan. Nah ini kayak orang linglung, terang laki-laki sebaya suaminya. Cobaan belum berakhir, justru bertambah lagi dengan kerumitan yang Siti tidak tahu harus berbuat apa. Singkat cerita, sudah lama desas-desus kabar miring tertangkap di telinga Bu Siti dan Lana, tapi mereka belum bisa percaya sepenuhnya. Zaman sekarang mana ada orang masih percaya dengan dukun. Sekarang, Lana sakit secara misterius. Dokter memvonis Lana hanya depresi dan kelelahan. Tapi Siti tidak yakin. Pasalnya Lana dikenal anak yang periang dan saling keterbukaan meskipun dengan orang tuanya sendiri. Bu Siti, toko buahnya kok tutup terus sih? Saya kan mau beli. Pindah ya Bu Siti, kok toko buahnya jadi kosong seram begini? Celetuk beberapa orang-orang. Lagi-lagi Bu Siti hanya bisa menghela napasnya saja. 1000 pertanyaan janggal terngiang-ngiang di kepalanya sendiri. Semakin memikirkannya, makin pusing pula kepalanya. Ditambah sekarang dengan Lana, rasanya hampir sudah putus asa saja. Di sisi lain, orang-orang bertukar cerita. Gosip panas membahana. Di sana sudah ada Pak Jaka dan Pak Heru, tetangganya Pak Tatang. Kasihan Pak Tatang, usaha buahnya mulai bangkrut. Beliau juga sakit-sakitan. Apa jangan-jangan dijahili orang kali ya Pak? Iya, saya sudah jenguk Pak Tatang. Keadaannya sungguh memprihatinkan. Pak Jaka berkata lirih sambil melayani pembeli buah di tokonya. Kalau Pak Heru, nebaknya siapa kira-kira pelakunya? Tanya Pak Jaka.
Keduanya berjalan dan memutuskan duduk di balai-balai sambil melihat orang berlalu lalang. Keduanya duduk sambil menikmati secangkir kopi dan es teh, dan juga ditemani seporsi somai yang terlihat menggiurkan. Saya mencurigai Pak Toha, tapi Pak Jaka jangan bilang-bilang ya, takutnya saya menimbulkan fitnah. Pak Heru melirik ke arah pria pendiam yang sedang melayani pembeli. Sama kalau begitu Pak, seru Pak Jaka. Secara dia kan gak suka sama Pak Tatang. Saya curiga kalau setiap pagi Pak Toha suka komat kamit sambil menghadap ke toko buah Pak Tatang. Itu apa namanya kalau tidak ada maksud lain? Himbunya lagi. Biasanya orang pendiam itu menganyutkan. Pak Jaka melirik ke arah Pak Toha. Laki-laki itu penuh misteri. Singkat cerita, toko buah Pak Tatang benar-benar bangkrut dan terbengkalai. Bu Siti tidak bisa meneruskan usaha suaminya. Dia sibuk mengurus suami dan anak laki-lakinya yang sedang mengalami sakit aneh. Sang suami lumpuh, sementara Lana suka berteriak-teriak kala menjelang waktu maghrib. Ya Allah nak, kamu panas banget badannya. Siti mengompres dahi si Lana. Aneh, sakitmu cuma pas maghrib sampai jam 12 malam saja. Lana hanya diam saja. Sejak sakit dia tidak banyak bicara, kecuali rasa sakit yang mendera tubuhnya, itu pun hanya berteriak. Sebagai seorang istri dan ibu, dia tidak bisa berbuat banyak selain melayani, mengurus dan membawa mereka berobat. Lagi-lagi hanya membuang-buang waktu saja. Uang makin menipis dan pemasukan tidak sesuai dengan pengeluaran. Bu Siti selalu menangis, dia merasa lelah dan menyerah. Di samping itu, pihak keluarga pun ikut menguatkannya, sehingga Bu Siti tidak merasa kesepian karena dikelilingi orang-orang yang mendukungnya. Bawa ke orang pintar aja, Ti. Kami rasa ada yang tidak beres, saran dari keluarga suaminya. Usah ke dokter dulu, Siti gak yakin dan gak berani berprasangka buruk. Loh, kamu ini dibilangin kok ngeyel. Bu Siti hanya mengulum senyum. Siang dan malam, Bu Siti tidak berhenti mendoakan kesembuhan suami dan anaknya, berharap pada keajaiban yang memihaknya. Pagi-pagi sekali, dia kedatangan tamu yang menjenguk suami dan anaknya, Pak Heru dan tetangga lainnya. Bagaimana keadaan Pak Tatang dan Lana, Bu Siti? Tanya pria berpeci putih itu. Bu Siti menghela napas sambil menatap dua orang yang terbaring lemas di tempat tidur. Ya begini saja Pak Heru, saya pun bingung. Tatapan perempuan berhijab itu nampak putus asa. Begini saja Bu, bagaimana kalau kita bawa ke orang pintar? Atau kalau Bu Siti mau, saya akan memanggilkan orang pintar itu untuk datang ke sini, tawar Pak Heru. Soalnya ada yang tidak suka sama Pak Tatang. Bu Siti nampak terdiam sejenak memikirkan saran dari tetangganya. Apa salahnya dicoba Bu? Gak apa-apa. Ini juga demi Pak Tatang dan juga Lana. Obrolan serius itu pun membuat bulu kuduk Bu Siti berdiri semua. Seumur-umur dia baru tahu kalau ada orang yang tidak suka dengan usaha atau keberhasilan seseorang. Maka jalan pintasnya adalah pergi ke dukun untuk menjatuhkan seseorang tersebut. Dipercaya tapi mustahil. Tidak percaya nyatanya suami dan anaknya mengalami sakit misterius. Dokter pun tidak bisa mendiagnosis secara tepat. Itulah mengapa Bu Siti tidak menggubris saran dari keluarga maupun tetangganya. Selain tidak percaya, Pak Tatang merupakan seorang yang dikenal agamis, tidak percaya dengan kiriman atau dunia perklinikan. Bu Siti pun akhirnya mencoba mengikuti saran Pak Heru untuk membawa Tatang dan Lana ke orang pintar. Namun bukan ke dukun, melainkan ke seorang ustadz yang bernama Ustadz Yusuf yang ada di desa sebelah. Mereka berangkat setelah waktu Isya agar tidak banyak orang yang tahu, menjaga ketenangan dan kenyamanan keluarga Pak Tatang. Di tengah perjalanan, hujan turun sangat deras, membuat jalanan dipenuhi genangan air di lubang-lubang aspal yang rusak. Pak Heru membawa serta istrinya agar menemani Bu Siti. Kira-kira siapa ya Pak Heru? Tanya Bu Siti gelisah. Orang-orang sih sudah menduga Pak Toha karena punya sifat yang aneh dan gerak-gerik yang mencurigakan. Pak Jaka juga bilang begitu Bu, tutur Pak Heru sambil menatap jalanan yang sepi dan gelap.
Kadang Pak Toha menyiramkan air dari botol ke sekeliling tokonya, sambung Pak Heru. Tiba-tiba Lana berteriak-teriak kesakitan. Dia merintih sambil memegangi kepalanya. Sontak seisi mobil panik dan ketakutan. Sakit mak, pekik Lana. Sabar nak, bentar lagi sampai kok, ujar Pak Heru yang juga ikutan panik. Mobil yang mereka tunggangi berguncang keras karena menabrak lubang-lubang aspal. Efek dari hujan deras yang mempengaruhi jarak pandang Pak Heru. Sakit mak, seru Lana. Sementara itu Pak Tatang hanya diam saja di kursi belakang. Dia duduk bersandar dengan tatapan kosong, tetapi kedua matanya berkaca-kaca. Bentar Yona, kita berobat, kamu nanti akan sembuh. Bu Siti berusaha menenangkan si Lana. Tubuh Lana terasa panas seperti seseorang yang sedang demam tinggi. Kita balik sekarang, pinta Lana yang terdengar sangat aneh. Pak Heru semakin melajukan mobilnya agar segera cepat sampai. Melihat Lana yang kesakitan saking sakitnya, urat-urat leher dan juga dahinya tampak begitu tegang. Kedua mata Lana pun melotot hampir lepas dari tempatnya. Itu menggambarkan betapa sakitnya yang didera oleh Rana. Selang beberapa saat kemudian, tak lama mereka pun sampai di rumah Ustadz Yusuf. Mereka pun segera membawa Lana dan Tatang masuk ke dalam rumah. Siti pun menceritakan keluh kesah yang dihadapi keluarganya dan menceritakan semua kejadian yang menimpa anak dan suaminya. Lelaki yang berusia 50 tahunan itu pun mencoba memeriksakan Lana terlebih dahulu karena pemuda itu tidak berhenti berteriak, menangis, merintih dan juga kesakitan. Ustadz Yusuf membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian menempelkan ujung lidahnya ke ibu jarinya, dan setelah itu meletakkan dua ibu jarinya ke pelipis si Lana. Lelaki yang memakai peci putih itu pun membacakan ayat Al-Quran sambil memejamkan matanya. Mau dikembalikan ke pengirim atau Allah saja yang membalasnya? Tanya Ustadz Yusuf. Bu Siti gamang, pilihan itu sangat membuat dirinya bingung. Saya terserah Pak Ustadz saja, kata Bu Siti memberikan jawaban. Kalau dikembalikan ke pengirimnya, ada kemungkinan orang tersebut membalasnya lebih dari ini. Kalau Allah yang membalas untuk si pengirim, maka bersabarlah, karena Allah membalas dengan perlahan, dan pastinya mungkin lebih menyakitkan. Kalau begitu, biar Allah saja yang balas Ustadz. Semua perbuatan ada timbal baliknya. Allah tidak tidur. Tapi bagaimana caranya supaya tahu siapa yang berbuat jahat sama keluarga saya, Ustadz? Ustadz Yusuf tersenyum tipis mendengar pertanyaan itu. Tunggu saja. Lihat saja 3 hari setelah dari sini. Bu Siti pun mengangguk paham. Selesai mengobati dan meruqyah Lana, Ustadz Yusuf kemudian memeriksa suami Bu Siti. Hal sama dilakukan sebelumnya, didoakan, diruqyah, dan Pak Tatang pun disuruh minum air yang sudah didoakan dengan ayat-ayat ruqyah, pengusir sihir dan juga teluh. Semua pun membaik, tangis dan haru menyelimuti keluarga Siti dan Pak Tatang. Akhirnya Pak Tatang pun bisa bicara lagi, begitu juga dengan Lana, dia tidak merasakan sakit aneh di sekujur tubuhnya. Bagaimana dengan toko buah saya, Ustadz? Tanya Bu Siti. Ustadz Yusuf duduk di tengah-tengah orang-orang yang mengelilinginya. Mereka duduk membentuk setengah lingkaran. Bacalah ayat-ayat pilihan untuk meruqyah tempat usaha. Lakukan setiap hari. Setelah membaca ayat-ayat Al-Quran, tiupkan ke permukaan air atau ke dalam botol yang sudah diberi air. Airnya boleh digunakan untuk mengepel. Gunakan airnya untuk mengepel lantai dan sisanya disiramkan ke sekeliling toko. Kalau ada garam gasar, ditaburkan ke sekeliling toko. Insya Allah, semuanya akan baik-baik saja. Berarti, ucap Bu Siti menggantung. Dia teringat dengan Toha yang rutin menyiramkan air ke sekeliling tokonya. Sisa air itu juga disiramkan ke toko buah Bu Siti. Itu berarti Toha. Apalagi pertanyaannya? Tanya Ustadz Yusuf. Gini Pak Ustadz, saya sering melihat pedagang buah berkomat kamit seperti sedang membaca mantra menghadap ke toko buahnya Pak Tatang. Itu artinya apa ya Ustadz? Tanya Pak Heru yang juga penasaran.
Jangan berprasangka buruk pada orang lain. Bisa saja apa yang kalian lihat itu tidak sama. Bisa saja orang tersebut sedang berdoa dan mungkin sedang mendoakan kita. Rasa penasaran itu pun juga menghantui Lana dan Bu Siti. Kini pertanyaan Pak Heru mewakili keduanya. Semuanya sudah selesai. Mereka pun memutuskan untuk pulang karena malam kian larut. Singkat cerita, 3 hari kemudian, toko buah Pak Jaka tutup. Dikabarkan kalau lelaki 45 tahun itu sedang sakit-sakitan. Sudah dengar kabar belum Pak Tatang soal Pak Jaka? Kata Pak Toha di sela-sela menjual buah. Pak Jaka katanya sakit, stroke katanya, gara-gara habis kejatuhan durian dari pohon. Kepalanya luka dan sekarang sedang kritis, sambung Pak Toha. Siti dan Lana pun terkejut. Mereka tidak sengaja mendengar ucapan Pak Toha. Astagfirullah. Tatang mengelus dadanya. Sebagai seorang teman sesama pedagang, dia ikut bersedih mendengar kabar buruk itu. Bang Toha kata siapa bang? Tanya Lana. Kata orang-orang yang nolongin. Pak Heru membawa Pak Jaka ke rumah sakit. Ungkap Pak Toha. Mulutnya komat kamit seperti membaca mantra. Pak, kalau saya boleh tahu, saya boleh nggak bertanya? Bu Siti mendekati pria pendiam itu. Mau tanya tentang apa, Bu? Sebenarnya Pak Toha ini baca apa sih? Kok kayak sedang komat kamit gitu? Bu Siti menatapnya dengan tajam. Oh, maaf Bu, saya hanya berzikir saja, jawab Pak Toha tertunduk malu. Bu Siti dan Lana pun terhenyak mendengar tutur kata Pak Toha. Jadi selama ini mereka telah berprasangka buruk padanya. Terus kenapa suka menghadap ke toko buah kami bang? Tanya Lana lagi, rasa penasarannya belum juga sirna. Pak Toha duduk di tengah-tengah keluarga Tatang. Dia menarik pelan napasnya. Gini ceritanya, sebelum Pak Tatang jatuh sakit, saya melihat makhluk tinggi besar memakai daster putih, duduk di atas atap. Daster yang dipakai perempuan itu menutupi toko Pak Tatang, sehingga setiap pelanggan yang melihat toko buah kalian seperti toko kosong dan mungkin terbengkalai. Mungkin Bu Siti dan Pak Tatang juga suka melihat saya menyiramkan air di sekitar toko kan? Bukan maksud saya apa-apa. Saya hanya berharap makhluk itu pergi. Tapi ternyata... Tapi apa? Tanya Tatang yang memotong kalimat Toha. Ada tuanya. Jawaban singkat itu sontak membuat semuanya terperangah. Siapa? Tanya Tatang dan anaknya serentak. Pak Jaka. Astagfirullah. Ketiganya mengelus dada dan menggelengkan kepala. Mereka tidak percaya jika selama ini Pak Jaka yang dikenal baik punya niatan buruk untuk keluarga Tatang. Sebenarnya sudah lama saya ingin sampaikan supaya Pak Tatang dan keluarga untuk berhati-hati. Tapi saya diteror terus, jadi saya cuma bisa bantu mendoakan saja, tutur Pak Toha. Saya minta maaf ya, ujar Pak Toha lagi dengan nada menyesal. Justru seharusnya kami yang harus minta maaf karena telah berprasangka buruk sama sampean bang. Pak Tatang pun kemudian langsung memeluk tubuh kurus Pak Toha dengan hangat. Air matanya mengalir ke pipi. Tak menyangka jika Pak Toha adalah orang yang baik. Sementara di tempat yang berbeda, Pak Jaka terbaring tidak berdaya di tempat tidurnya. Kepalanya terluka. Luka tidak seberapa tetapi cukup membuatnya bungkam. Dia sulit berbicara dan menggerakkan tubuhnya. Buah durian miliknya habis dicuri orang dan mendadak busuk semua. Dia juga mengalami kerugian besar karena semua tabungannya digunakan untuk berobat. Semua rumah sakit didatangi tapi tak satu pun membuahkan hasil yang baik. Penyakitnya justru bertambah parah. Hampir setiap hari, siang dan malam, Pak Jaka selalu mengeluh kesakitan. Hanya gumaman mewakili seluruh perasaan dan ungkapan rasa sakitnya. Dia mengalami rasa sakit melebihi rasa sakit yang diderita oleh Tatang. Pak Jaka terpaksa melakukan tindakan tidak terpuji itu karena dia iri atas keberhasilan Pak Tatang. Dia nekat mendatangi seorang dukun untuk mengirim guna-guna supaya Tatang dan anaknya jatuh sakit. Dengan begitu, usaha Tatang akan bangkrut dan Pak Jaka tidak akan ada saingan menjual buah lagi.
Diakui, memang usaha Tatang terkenal ramai pembeli. Banyak pelanggan yang mampir membeli dagangannya. Pedagang lain pastinya akan merasa iri. Namun ada juga yang meyakini bahwa rezeki sudah ada takarannya masing-masing. Sudah sebulan Pak Jaka jatuh sakit dan hanya bisa terbaring di tempat tidurnya. Tiba-tiba dia kedatangan tamu yang menjemput dirinya. "Assalamualaikum, Pak Jaka," panggil Pak Tatang. Pak Jaka berusaha menggerakkan tubuhnya melihat siapa tamunya itu, seperti ingin menangis dan juga memeluknya. Ribuan penyesalan begitu menyesakkan dadanya. Namun apalah daya, semuanya sudah terlambat. Aku, satu kata berhasil keluar dari mulut Pak Jaka. "Jangan banyak bergerak dulu Pak Jaka. Kami kesini datang untuk menjenguk sekaligus mendoakan supaya diberikan kesembuhan." Tadi sangka reaksi istri Pak Jaka membuat tamu-tamunya memandang ke arahnya. "Terima kasih Pak Tatang, kami minta maaf kalau..." "Lupakan saja Bu Eni, kami sudah memaafkan semuanya. Anggap saja ini sebagai teguran untuk kita, bahwa meminta selain kepada Allah itu namanya syirik," tutur Pak Tatang. "Setiap rezeki sudah ada porsinya sendiri Bu, tidak mungkin tertukar apalagi salah tempat," sambung Bu Siti yang kemudian mengelus punggung istrinya Pak Jaka dengan lembut. "Apa yang harus saya lakukan supaya suami saya sembuh Pak?" tanya wanita parubaya itu. Wajahnya kusut tampak melelahkan. "Bertaubat, Allah Maha Mengampuni. Insya Allah Pak Jaka sembuh dan bisa berjualan seperti sedia kala lagi," tutur Pak Tatang. Singkat cerita, seminggu berlalu, toko buah Pak Jaka kembali buka. Dia pun kemudian berjualan seperti semula. Lelaki 46 tahun itu kini sudah sembuh total, memulai aktivitas berdagang dengan cara yang halal. Sedangkan Pak Tatang, dia memilih menjual tokonya dan kemudian berpindah tempat. Dia berjualan dan membuka lapak di dekat rumahnya, memulainya dari nol. Yang namanya rezeki selalu ada jalannya. Ada saja pelanggan yang kemudian berdatangan ke rumahnya, dan Pak Tatang pun bersyukur akan hal itu. Tamat, cerita pun selesai. Dan itulah ending dari cerita kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita dari awal sampai selesai. Dan nantikan juga cerita berikutnya yang akan Mang Ripan bawakan, yang tentunya tidak akan kalah menarik. Sekian dulu dari Mang Ripan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.